أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار وعظة لأولي النهى والكبار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله السادة الأطهار وأصحابه الكرام القادة الأبرار والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون
بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral hadirin, sidang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, adalah keberuntungan besar dan kemenangan yang nyata ketika kita mengikuti perintah Allah, mengalahkan hawa dan nafsu, godaan syahwat, sehingga kita hadir pada hari ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang suci ini, di tempat yang disucikan, di majlis yang di dalamnya menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, khatib mengajak kita semua untuk bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa menemani sampai akhir hayat kita nanti. Dan semoga yang ngasih setengah-setengah, atau yang berbalas-balasan, atau yang suka terlambat, Allah mudahkan untuk segera menikmati hidangan Allah pada hari ini. Ampunan, rahmat, nikmat dan karunia, sehingga tidak ada satupun yang lebih berharga daripadanya kecuali apa yang Allah janjikan. Sehingga segala hubungan dengan manusia, baik secara langsung atau melalui alat komunikasi HP misalnya, maka dia tinggalkan, karena itu bisa merusak Jumat dan menghilangkan pahala, sehingga kita hadir sia-sia pada Jumat ini. Oleh sebab itu, kepada hadirin saya harapkan untuk menonaktifkan seluruh kegiatan kecuali Jumat ini, termasuk HP yang di tangan, supaya disimpan dan tidak perlu dilihat lagi, karena itu bisa merusak Jumat kita hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah sangat bersungguh-sungguh untuk keselamatan umat ini, sehingga sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan, beliau ingatkan. Datang seseorang di hari Jumat, beliau sedang khutbah, lalu beliau melihat ada yang masuk tanpa sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Lalu beliau mengatakan, "As-salait?" Apakah kamu sudah sholat? Ketika dijawab belum, "Qum fasalli." Berdiri dulu, baru sholat dan duduk setelah itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, itu semua karena keinginan beliau dan perhatiannya agar umat ini tak satu pun yang rugi. Kalau bisa semuanya masuk surga tanpa hisab yang besar, tanpa harus melalui azab neraka itu. Oleh sebab itu, banyak-banyak salawat dan salam kepadanya, khusus menjadi hari Jumat ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan hati kita mengikuti dan menaati apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, Nabi datang ke Madinah ketika hijrah. Dia dapatkan orang-orang Yahudi puasa pada tanggal 10. Pertanyaan di sini seperti disebutkan oleh para ulama, bukan karena beliau tidak tahu, tetapi untuk menarik perhatian siapa yang ditanya, yaitu para sahabat. Kenapa mereka melakukan puasa? Ketika dijawab oleh mereka, Yawmu Ashru Muharram yawmun hadha yawmun najjallahu Musa min Fir'aun. Hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun.
Fasala Musa syukran lillah. Lalu Musa karena syukur kepada Allah menjadikan hari itu sebagai hari berpuasa. Musa berpuasa pada hari itu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diikuti oleh orang-orang Yahudi setelahnya. Dan Nabi katakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Sesungguhnya kami atau kita lebih dekat kepada Musa daripada orang-orang Yahudi. Sesungguhnya kami lebih dekat kepada Musa dan lebih patut bersyukur atas keselamatan Musa daripada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena kami bersama dengannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak beriman kepada semua rasul yang Allah utus. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu hadha nabi. Sesungguhnya yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini. Kaum muslimin sedang dimaafkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun menjadikan hari 10 Muharram sebagai hari yang disunahkan berpuasa. Bahkan beliau menjadikannya sebagai hari utama di antara hari-hari yang utama di bulan Muharram. Dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'azzama yawman yasumuhu wa faddalahu ashadda minhu min shahr bil ashri Muharram." Tidak ada saya lihat Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadikan hari yang dihormati dan dipuasa, boleh berpuasa padanya melebihi hari 10 Muharram atau hari Asyura. Ma'asyur kiram yang dirahmati Allah, dan Nabi mengatakan, inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah. Saya berharap mudah-mudahan puasa 10 Muharram menjadi puasa 10 Muharram menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Ma'asyur kiram yang dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, puasa 10 Muharram adalah puasa yang sangat diagungkan. Karena selain dia sebagai tanda syukur kepada Allah SWT, ia juga menjadi salah satu dari hari di bulan-bulan haram, di bulan Muharram, yang dikatakan oleh Nabi alaihissalam ketika ditanyakan kepadanya, ayyu shawmin afdalu aw ahabbu ila Allah ba'da Ramadan? Qala syahrullah al-muharram. Hari apa yang paling Allah sukai puasa melebihi atau saat setelah mana yang lebih afdal puasa, yang lebih suka Allah berpuasa setelah bulan Ramadan? Nabi mengatakan syahrullah al-muharram. Nabi mengatakan bahwa yang paling dicintai berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala dari umatnya yaitu puasa di bulan Muharram. Dan yang paling utama di antaranya adalah setelah 10 Muharram atau Yaum Asyura. Kaum muslimin sedang dimaafkan dan rahmat Allah. Adapun maratib tingkatan puasa pada 10 Muharram, ulama menyebutkan seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, afdhalu dzalik, tingkatan pertama yang paling utama adalah shaumu yaumit tasi' wal 'ashr, yaitu puasa pada tanggal 9 Tasu'a wal 'ashr dan tanggal 10 yaitu Asyura. Berdasarkan hadis riwayat oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la in baqitu min qadimin aw min qabilin la asumat taswa. Andainya tahun depan saya masih hidup, maka saya akan puasa pada tanggal 9 dan 10.
Ini diambil atau para ulama mengambil hikmah daripadanya, karena di antara dasar utama agama ini adalah mesti berbeda dengan agama-agama lain. Mukhalafatul Yahud, mukhalafatul Nasara, wa mukhalafatul kufari wal musyrikin, berbeda dengan orang-orang yang selain Islam adalah merupakan asas utama bagi agama ini. Di sini nampak kesesatan orang-orang yang hendak menjadikan agama-agama lain sepadan dengan Islam, atau dengan kata lain ingin mencampur adukkan antara agama Islam dengan agama-agama samawi lainnya dengan alasan sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Memang benar aslinya bersumber dari Allah, tetapi setelah dirubah menjadi agama yang tidak diridhai Allah, dan Allah telah menjadikan syariat Nabi Muhammad menasakh semua syariat yang disyariatkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka siapa yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak mengikutinya dari kalangan Yahudi dan Nasrani, maka tidak diterima agamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Nabi SAW, la yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang Yahudi pun atau Nasrani pun yang mendengar tentang dakwahku lalu dia tidak beriman kepadaku kecuali menjadi ahli neraka kekal di dalamnya. Kaum muslimin sedang dirahmati oleh Allah SWT. Ini tingkatan pertama, puasa tanggal 9 dan 10. Kemudian yang kedua adalah puasa tanggal 10 dan 11. Seperti diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas mauquf, tetapi hukumnya adalah hukum marfu dari Nabi SAW, itu puasa tanggal 10 dan tanggal 11. Yang hikmahnya juga adalah mukhalafatu al-Yahud, yaitu berbeda dengan orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga adalah yaitu puasa hanya tanggal 10 berdasarkan hadis, karena Nabi SAW sampai akhir hayatnya puasa tanggal 10, tetapi lebih afdal adalah tingkatan pertama tadi berdasarkan Nabi. Andainya tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa tanggal 9 dan 10. Barakallahu li wa lakum bil kitabi sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu kana lil awwabin ghafura. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqwah wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa. فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومسلمين. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Muharram yang merupakan salah satu dari bulan yang Allah haramkan. Salah satu dari bulan-bulan haram, bulan yang disucikan. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah di dalam kitabnya sejak Allah ciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Seperti dijelaskan dalam hadis lain bahwa bulan-bulan haram itu ada 4. Yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, dan yang ketiga Muharram. Ini berurutan
Salatul mutawaliyat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa wahidul fard wa huwa Rajabul Mudhar, yaitu bulan Rajab. Maka berbuat dosa dan maksiat pada bulan ini adalah dilipat gandakan dosanya. Walaupun di setiap bulan berbuat maksiat berdosa, tapi di bulan ini lebih dahsyat. Sebagaimana jika beramal saleh tadi dilipat gandakan pahalanya. Oleh sebab itu tahanlah diri kita dari segala bentuk dosa dan maksiat, dan sebesar-besar itu adalah berbuat syirik kepadanya. Dan setelahnya adalah meninggalkan salat. Meninggalkan salat adalah dosa besar, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa berjudi, lebih besar daripada dosa berzina. Oleh sebab itu maka jagalah ia, karena dia adalah modal utama kita yang akan ditanya pertama kali di akhirat nanti. Siapa yang baik salatnya, ikut baik amalan yang lain, dan siapa yang buruk salatnya, ikut buruk pula amalan yang lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian mengingatkan kita pula kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, di mana bulan awal ini adalah bulan atau awal daripada tahun Hijriah. Walaupun di zaman Nabi beliau ditetapkan penanggalan, tetapi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ditetapkan sebagai bulan-bulan Hijriah. Jadi menjadi tonggak syariah yang harus kita berbangga dengannya, yaitu menghidupkan tanggal-tanggal ini kembali dalam kehidupan kita. Dan yang lebih daripada itu, bukan hanya menghidupkan, bukan hanya bangga dengan tanggalnya, tapi adalah bangga dengan nilai-nilainya. Hijrah daripada Makkah ke Madinah adalah peristiwa bersejarah yang merubah alur dan jalan sejarah umat manusia, dari kelemahan menjadi kekuatan, dari kezaliman menjadi keadilan, dari keterbelakangan menjadi kemajuan, dari kemaksiatan menjadi ketaatan. Nabi alaihi salatu wassalam tidak melakukan hijrah kecuali karena taat perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pada awalnya kaum muslimin diwajibkan hijrah ke Madinah, tetapi setelah Fathu Makkah, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Tapi tinggal lagi adalah berjihad dan niat untuk meninggalkan segala bentuk kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak pula menjadikannya sebagai momen yang harus diistimewakan dari sisi harus dirayakan, karena Nabi alaihi salatu wassalam 10 tahun di Madinah dan selalu bertemu dengan awal tahun Hijriah. Beliau tidak menjadikannya sebagai momen yang harus diistimewakan dengan melakukan ibadah-ibadah tertentu. Kalau demikian, pahamlah kita bahwasanya menjadikannya sebagai tonggak sejarah hijrah. Walaupun hijrah bukan pada tanggal 1, tidaklah menjadikan tanggal 1 itu istimewa, kecuali yang Allah istimewakan. Mulai masuk tanggal 1 berarti masuk bulan haram yang ketiga. Maka kita semakin bersemangat pula untuk menjaga dan mensucikan bulan ini, tetapi tidak dengan melakukan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Karena sesungguhnya sesatnya orang-orang jahiliyah dulu adalah karena berpaling dari ajaran agama Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Sesatnya orang jahiliyah dulu karena meninggalkan ajaran Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Sesatnya orang jahiliyah dulu karena menambah-nambah dalam agama yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dan Nabi ingatkan, sesatnya umat ini juga karena berubah-ubah dan menambah-nambah dalam ajaran agama ini. Oleh sebab itu, hijrah artinya meninggalkan segala hal yang tidak diperintahkan Allah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial, baik muamalat, ibadat maupun akidah yang tidak berdasar dari Al-Quran dan Sunnah, kepada akidah, ibadah, muamalah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan pada asalnya setiap ibadah
bila tidak ada dicontohkan dan diajarkan, diperintahkan atau dianjurkan, maka hukum asalnya wajib ditinggalkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Karena sesungguhnya hari-hari itu sudah dilalui oleh Nabi, dilalui oleh para sahabat Nabi. Bahkan Umar bin Khattab yang menetapkan tanggal Hijriyah sebagai tanggal Islam juga tidak menjadikan tahun baru Hijriyah sebagai tahun yang istimewa yang harus melakukan perayaan ini dan itu dan sebagainya, apalagi melakukan ibadah-ibadah yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Kita ingatkan ini karena kita tidak ingin ketika kita habis waktu, habis energi, habis upaya, bahkan harta, tetapi di akhirat ternilai nihil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapapun yang mengada-ngada dalam urusan agama ini, maka amalannya tertolak. Maka kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, maka berhati-hatilah sebelum mengamalkan, mesti berilmu tentang apa yang harus diamalkan. Bukan karena mayoritas melakukan atau karena orang-orang yang dianggap berilmu mengamalkan tanpa merujuk kepada syariat Islam yang telah diwariskan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi a'malina wa amwalina wa a'wamina wa ashhurina wa ayyamina ya rabbal alamin. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma ja'al biladana Indonesia biladan aminatan mutma'innah mustaqirratan ragadan sakhan ragad ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khudh bina wasilna lil birri wat taqwa. Allahumma khudh bina wasilna lil birri wat taqwa. Allahumma fir li abaina wa ummahatina wa masyayikhina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila shalah.